Salam dan bahagia. Jumpa lagi pada channel Kiwit pada season ke-6. Ya, perlu Anda ketahui bahwa untuk melengkapi pengetahuan cetak mencetak di sini, saya ingin menyampaikan cara mencetak dengan bahan silikon. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Teknik mencetak dengan bahan silikon. Bentuknya di sini, masternya bola, tapi tak bikin setengah bola. Toh nanti kalau buat bola kan tinggal menyatukan. Demikian. Nah, sebelum langsung pada praktek, perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan agar Anda tidak lupa dan keliru apa-apa saja bahan-bahannya. Paling tidak kalau ada kelupaan boleh calling pada saya. Nomor 1, model. Ya, ini model harus ada ya. Ini model. Setelah model ada, kemudian alas ya untuk menempelkan, ditengkurapkan dari kaca. Bahannya silikon. Ini satu wadah sekarang di Jogja ya sekitar 200-an yang paling KW kurang bagus, tapi yang lebih baik, agak baik mungkin di atas 200 ya. Kemudian ini satu paket dengan katalis. Jadi ini sudah sebanding ya. Ini habis, ini habis. Tapi kalau saya bekerja kadang-kadang ini masih sisa banyak. Ya tergantung bagaimana menggunakannya. Kemudian untuk ini pipet harus punya untuk mengambil katalis. Plastisin seperti kemarin untuk membatasi, untuk menutupi dan lain sebagainya. Kemudian perban harus punya, ini hanya saya memberitahu kecil aja ya. Ini perbannya ini. Ya, perban. Kalau fiber kerangkanya, kalau resin kerangkanya net fiber, tapi kalau silikon kerangkanya menggunakan perban. Ya, Anda ketahui pakai perban. Besok saya akan memberitahu bagaimana cara mencetak dengan bahan yang lain. Ini dulu ya, silikon. Oke. Kemudian kuas. Kemudian thinner harus punya. Ini ya. Thinner untuk membongkar bisa, untuk membersihkan bisa, dan juga sebagai cadangan harus mempunyai sabun colet untuk membersihkan thinner. Kemudian talek, resin, katalis resin, terus ubur rampe atau semua harus ada, nanti sambil berjalan akan saya tunjukkan. Demikian ya, kita langsung praktek berikutnya. Oke. Ini adalah desain bola. Kalau membuat bola, desainnya tidak harus utuh, tetapi cukup satu, asal membuatnya tepat presisi garis tengah ya. Ini caranya semacam ini. Jadi ini dari kayu yang dibubut ya. Kita membubutnya di tempat Pak Paulin, dia sangat pintar ya membuatnya. Silakan kalau mau pesan di sana. Nah, prosesnya adalah kita harus ngeblat atau membuat blat ya, mal ya, mal dulu. Setelah dimal, kemudian ini dilepas dulu, kemudian kita membuat ya, saya membuat kancing ya. Ini timbul ya, bahannya dari plastisin, dan juga diberi titik-titik ini sebagai kancing juga, jadi betul-betul biar merekat. Nanti ini jadinya, oleh karena ini positif, nanti kalau dicetak itu jadinya negatif. Nah, sebelah sana baliknya nanti otomatis kalau dicetak jadi
positif. Jadi positif negatif seperti kancing baju, ya, tidak bergerak. Oke. Nah, sebelum dimulai itu harus di wek dulu ya. Di wek itu sebagai bahan pemisah. Nah, ini di wek, semuanya di wek agar silikonnya nanti tidak melekat, ya, tidak melekat. Kemudian ini ditaruh lagi ke atasnya. Oke. Nah, ini ada dua, bukan berarti sampai sini ya, tapi ini sebagai penangkal biar nanti silikonnya tidak mengalir ke sana, hanya sampai sini ya. Ini gitu. Ini semua harus diwek ya, semuanya diwek ya, biar nanti tidak melekat ya, tidak melekat. Gunanya wek tidak melekat. Ini sudah mulai mau saya cetak. Ini saya sudah menuang silikon ya ke dalam gelas plastik, dan sekarang akan saya campur dengan katalis khusus silikon. 1, 2, 3. Cukup ya. Ini saya aduk. Harus campur-campur betul ini ya. Nah, ini sudah pas tengah. Di mulai sih. Ini yang tahap pertama harus asli ya, tanpa dicampur dengan taleg. Ini harus sampai merata sampai sini. Ini sampai tertutup semuanya. Begitu sampai tertutup. Ini tahap berikutnya harus diberi kerangka ya. Kerangkanya menggunakan perban ya, sudah saya potong-potong, sudah saya siapkan. Kemudian ini resin asli, belum dicampur dengan taleg, untuk lem ya, biar nanti melekat dulu. Nah, sekarang akan saya beri katalis. Katalis, terus saya aduk ya. Ini langsung saya beri. Nah, kemudian ini dari atas, dari tengah dulu ya.
separuh dulu. Ini sudah tutup semua ya, sudah mengental ya. Supaya lebih rapat lagi perlu diberi silikon yang murni, jadi tidak dicampur. Mengapa? Karena kondisi ini tadi tidak merata ya, berbeda kalau kita mencetak kaca tipis apalagi diberi pas butter. Tebalnya pasti sama. Kalau ini berbeda karena bentuknya melengkung begini ya. Jadi kalau prosesnya itu kadang-kadang ada koretan-koretan di sini, sisa-sisa ya, itu dipertebal, tapi tak mungkin bisa rata. Di sini akan ada timbul gini. Nah, tadi kan diberi perban. Nah, kalau diberi perban itu kadang-kadang ada udara yang masih tertahan karena ketidakrataan. Nah, untuk itu ini walaupun sudah saya tekan-tekan, saya belum percaya bahwa di dalam sini sudah terisi silikon. Nah, sekarang berikutnya akan saya tutup semua agar pori-pori yang kelihatan ini terisi oleh silikon. Seperti biasa, kita aduk ya sampai larut ya. Ini kayak gini kan saya tekan biar masuk semua. Kalau ditekan gini pasti masuk. Nah, ini sampai merata menyeluruh ya. Intinya nanti harus merata. Setelah ini baru nanti prosesnya menggunakan talek. Tahap berikutnya atau yang terakhir untuk kondisi silikon, walaupun toh nanti diberi induk cetakan, tapi oleh karena ini agak besar, tidak boleh terlalu lentur. Oleh karena itu saya ingin melapisi lagi ya. Ini masih melekat, itu kebetulan supaya nanti lebih melekat. Akan saya campuri ininya silikonnya dengan talek agar hasilnya nanti bisa kaku ya, tidak kenyal jemek ya, tapi kaku ya. Ini akan saya coba. Kita menggunakan tempat yang lebih lebar dibandingkan tadi, lebih besar karena ini menyangkut area yang luas ya. Ini diaduk ya. Terus sebelum ini dicampur talek. Ini harus mengaduknya harus cepat ya, karena ini akan cepat mengental. Memang saya buat percepat. Sini menunggu berkali-kali sampai beku ya, lama sekali, mungkin setengah jam. Memang kalau belum kulino, belum terbiasa agak kesulitan, tapi bagi saya sudah itu hal yang biasa, sering ditemukan. Kemudian selama menggaruk-garuk agar silinyo tidak turun ya, itu harus
ini kan dengan palet ya, tadi saya menggunakan palet. Kemudian kalau sudah mendekati beku, nah kita tangannya dilumuri dengan alak supaya nanti tidak melekat. Ini udah nggak melekat. Nah ini ditunggu ya, ini sudah mengental ya, kita tuh tinggal menunggu kentalnya atau keras. Oke. Berikut ini ya akan saya lakukan membuat induk cetakan. Induk cetakan adalah mboknya, bapaknya dari anaknya ini. Mengapa perlu dilindungi dengan induk? Karena kondisinya anak ini lentur nanti. Jadi kalau nggak diberi induknya yang kuat, nanti akan berubah bentuknya waktu mencetak. Oleh karena itu dibuat induk cetakan dengan cara nanti ini ditutup resin dan fiber. Ya, itu kuncinya. Nah, kemarin kondisinya ini sudah keras sehingga sangat mendukung untuk dilanjutkan. Di sini saya buat melingkar plastisin ya, merah ini gunanya untuk menahan supaya tadi tidak meludak ke sana ya. Tidak seperti nanti terjadi banjir lumpur sampai ke sana, tapi cukup sampai sini aja. Nanti prosesnya memang harus pelan-pelan. Kondisi induk anak cetakan ini sebelum diberi induk tidak boleh bergerak, tidak boleh lepas dari sini. Kalau lepas berarti ini sudah ada rongga, sehingga nanti induk cetakan waktu proses membuat induk cetakan itu tidak masuk ke sini, sehingga nanti membuat susah sendiri. Jadi kondisinya tepat ya. Ini juga saya buat kancing ini untuk nantinya untuk menempatkan posisi induk dan anak waktu nanti setelah dilepas ya. Ini sebagai kancing ya. Ini pun nanti ada kancing lagi ya, dari induk cetakan ke induk cetakan. Nah ini saya buat di sini ya. Nah di sini ini saya buat apa namanya, nah di sini sama ya, supaya nanti antara induk dengan induk tidak bergeser ya, tidak bergerak. Itu kuncinya ya. Nah nanti ini setelah ini akan saya proses. Nah ini saya terangkan cukup ini, nanti berikutnya akan saya terangkan. Ini sudah saya persiapkan ya, adonan resin dan talak cukup kental, mengingat ini sangat terjal ya, maka saya lebih cenderung untuk memperbanyak talaknya jadi agak kental. Saya nggak mau cerita yang lain, kecuali ini pernah saya tunjukkan waktu membuat pot. Oke, ini sekarang diberi katalis. Ini diaduk ya. Ini saya tuangkan nanti sampai tertutup ya. Nih semuanya ya, menyeluruh sampai sini, sampai tepi. Ini agak kental, kalau cair nanti cepat melorot atau cepat mengalir ke bawah, jadi agak menghambat, dihambat sedikit. Oke ya, ini sudah penuh dan sudah mengeras ya, prosesnya tadi ya, sudah penuh, sudah keras. Sekarang akan saya mulai memberi bahan konstruksi, yaitu matte fiber. Ini matte fiber sudah saya siapkan. Nah sekarang saya mau melumuri resin murni, tidak menggunakan talak. Nih. Ya. Terus diberi katalis seperti biasa. Terus diaduk.
Kita sudah menyiapkan kuas ya. Ini. Sudah menyiapkan kuas. Kemudian di sini dilumuri ya, di permukaan semua. Nah, ini dilumuri biar nanti melekat. Sudah tunggu ya, ini matte fiber kita ini tempelkan ya. Nah, ini sekarang tinggal nyecek. Ini dicecek ya dari atas. Ini sudah tertutup semua ya, sudah kencang, sudah ini sudah mulai membeku. Oleh karena ini hari libur, saya tidak mempunyai apa itu namanya thinner, maka saya sebagai pengganti thinner menggunakan sabun cair atau colet ya, yang dia dilarutkan, dipakai sebagai mencuci resin yang belum begitu beku. Nah, di sini sudah saya siapkan nih, ini apa namanya, sabun yang sudah saya cairkan. Di sini diodarkan di atas trimming ya, ingat agar tidak kotor tubuhnya. Setelah trimming diberi apa namanya, plastik atau lemek kelas. Nah, ini contoh ya. Jadi ini tadi mencucinya tidak pakai thinner, tapi hasilnya lebih bagus karena nanti harus dikeringkan. Kalau kering tidak kaku ya. Jadi kalau kering tidak kaku. Dan dilap ya. Dilap nanti dipakai. Sudah kering, sudah bisa digunakan. Nah, ini siap digunakan lagi nanti sambil dijemur. Oke. Nah, kembali di sini kita tunggu sampai agak kering. Nanti berikutnya biar apa namanya, net fibernya tidak nyelodok, nanti kita lapisi lagi dengan resin dicampur talek agar nanti tidak tajam, tidak mengenai tangan. Ini prosesnya mesti panas. Ini udah ngeras, sudah waktunya untuk dilapisi yang terakhir biar tidak tajam. Karena tadi kalau menggunakan resin tanpa talek itu ujung-ujungnya dari net fiber itu tajam sekali seperti jarum, jadi bisa nusuk tangan. Oleh karena itu harus dilapisi sekali lagi dengan adonan resin dan talek. Ini akan saya aduk. Udah selesai ini, diaduk ya.
menggunakan kuas tadi yang saya cuci bukan dengan thinner tapi dengan sabun coret dicampur dengan air. Ini sudah kan sudah kering. Nah, ini biar menumpulkan matte fiber yang tajam, yang runcing. Karena asal mulanya matte fiber itu lemas, tapi kalau udah kena resin, tajam sekali. Ini sudah langsung saya bersihkan. Jadi tadi itu waktu dilumuri dengan jeladren resin, jeladren terdiri dari resin dan talek 2 kali untuk menghilangkan ketajaman. Selesai langsung saya potong. Nah, ini semua. Jadi memotongnya dalam kondisi alum, ya, alum. Jadi jangan keras. Kalau keras ini nggak kuat. Walaupun kuat tapi ya nanti berkali-kali ganti. Nah, tak potong. Nah, setelah itu saya haluskan dengan tadi cutter. Nah, ini tak haluskan. Setelah itu saya langsung akan saya balik, ya. Saya balik, ini kan kaca, akan kelihatan nanti. Nah, di sini nih. Nih, kalau dibalik semacam ini. Kemudian kemarin kan sudah saya lapisi antara kaca dengan resin yang mau menempel itu dengan wax. Nah, oleh karena itu mudah dicopot. Nah, ini putar langsung semua. Ini ya, semua. Sekarang mudah dilepas. Nah, itu pas. Aduh. Apa ini? Yang 2. Oke. Apa-apa. Oke. Ini kalau mau dicetak tidak boleh dilepas. Ya, sebelum selesai membuat cetakan yang berikutnya sama prosesnya, ya. Saya tidak harus menunjukkan prosesnya, intinya sama, ya. Di wax, diberi silikon 2 kali, diberi kerangka, tutup lagi, langsung diberi induk cetakan. Itu prosesnya. Jadi ini nanti dibersihkan. Nah, ini kalau dibersihkan jadi negatif. Nih, ini saya buka, ini jadi benik, ya, kancing baju. Jadi kancing baju. Nah, ini untuk kancing nanti dengan silikonnya. Ini, ya, ini kancing untuk silikon dengan silikon. Gimana juga ini yang mengelintar nih. Nah, ini bisa copoti lagi. Ini lepas, ya. Nah, nanti kalau ini dibikin nganu lagi cetakan sebelah sini, jadi nanti cetakannya yang sebelah sini positif, ini negatif, sudah nggak bisa bergerak, ya, tidak boleh bergerak. Oke. Nah, ini kancing antara resin induk cetakan dengan induk cetakan biar nanti lebih kuat.
Itu. Nah, nanti kita lihat setelah saya cetak, tidak saya perlu tunjukkan waktu membongkarnya. Sebelum saya tutup untuk membuat cetakan sebaliknya, perlu Anda ketahui di sini sudah saya siapkan ya, saya batasi ya, ini saya batasi sebatas silikon. Jadi yang induk cetakan jangan sampai kena silikonnya ya. Kemudian di sini saya buat skrup-skrup yang saya beli plastisin agar ini sebagai jalan resin bila mana nanti cetakan ini digunakan. Jadi ada 5 lubang. Kalau saya tuangkan di sini nanti udara terdesak ke sana dan nanti bisa terpenuhi semua. Demikian ya. Proses selanjutnya di sini sudah saya cetak dengan tahap pertama, yaitu silikon dulu, anak cetakan. Di sini Anda sudah melihat hasilnya. Sebelumnya saya cetak ini saya beri batas menggunakan plastisin ketebalan ya, agar silikon yang saya oleskan ke sini tidak membludak atau luber ke sana kemari atau mengalir. Nah, ini prosesnya sama seperti kemarin, nggak perlu saya terangkan. Di sini Anda melihat skrup-skrup ya yang masih tertutup, belum saya buka sebelum saya beri induk cetakan. Tuh ya. Nanti lihat berikutnya. Berikutnya tadi kita melihat kondisi ini masih dalam kondisi silikon dalam bentuk cekung. Berikutnya kemudian tidak jauh berbeda dengan bagian depan, yaitu saya cecek pakai net fiber dan resin, terus saya tutup dengan talek. Kondisinya melingkar sini masih tidak karuan, itu banyak net fiber yang berantakan. Kemudian sudah saya iris. Mengirisnya dalam kondisi alum atau layu, jadi mudah sekali seperti memotong lulang ya. Tapi kalau terlambat maka akan terjadi kesulitan. Udah rajin. Nah, kemudian sebelumnya akan saya pasang ini. Sebelum saya pasang ini, kondisi cetakan tidak boleh lepas ya, tidak boleh lepas antara yang bawah dan yang atas ya. Kemudian baru saya beri tanda, tak saya bur ya. Setelah sabur, kemudian saya mencoba saya buka ya, sudah nggak masalah ya, karena bur sudah menentukan posisi skrup ya. Kemudian tak kembalikan lagi. Sekarang sudah saya skrup. Nah, saat inilah saya mau merajinkan tepi biar nanti kalau dilihat itu indah dan menggairahkan untuk bekerja. Walaupun cetakan, tetapi kalau kondisinya tidak karuan, tidak rajin, tidak ada dorongan untuk bekerja. Yang di sini akan saya tunjukkan bagaimana saya merajinkan. Ya, kita tunggu sebentar. Kemudian setelah bagian sini sekarang dibalik. Nah, dibalik. Kemudian kita bekerja menyirkel fiber itu harus pakai masker, kalau bisa pakai kacamata kalau sangat dekat. Karena apa? Fiber sangat ganas. Fiber kalau sudah disirkel akan menjadi lembut dan itu bisa masuk ke pori-pori tangan. Oleh karena itu secepatnya nanti terus disabun ya.
Kalau lupa dan terlalu banyak, lupa membersihkan, nanti malam Anda akan paduan suara kur, tahu nggak? Kukur-kukur, karena sangat gatel. Perlu ada catat, harus pakai masker, ya, supaya tidak masuk ke hidung, nanti menimbulkan penyakit yang tidak kita harapkan. Berikut ini kelanjutan proses selanjutnya. Skrup yang ada di sini atau baut dalam kondisi kencang, dan ini sebelum saya lepas, baut ini harus dimatikan dulu, menyatu dengan cetakan yang di sini. Jadi kalau nanti dibuka tidak repot ya, melepas ini, nyopot itu. Jadi kalau mau memasang tinggal masukkan sudah jadi. Oke, semacam ini. Ini kan saya kancing ya, biar tidak bergerak, walaupun gerak itu penting, tapi beda yang dimaksud gerak yang bagaimana. Ini biar tidak bergerak. Baut tadi sudah saya kancing dengan resin dan talc, tidak lagi bergerak ya. Nah sekarang ini akan saya balik, akan saya lepas. Baut sudah nggak bergerak karena sudah saya kancing, sehingga kalau mau mencetak tidak harus bertele-tele megang baut dan skrup. Sekarang langsung tinggal memasang. Nih, kita buka ya. Nah, ini tak buka. Ini sudah jadi. Jadi ini nggak mungkin gesek karena sudah ada kancing ya, kancing. Ini skrup, ini kancing. Jadi nggak mungkin bergeser karena sudah antara induk dengan induk ada kancingnya. Oke. Dan ini langsung saya buka. Nah, ini. Ya. Saya copot baut, sudah nggak ada masalah. Ini. Ya. Sudah dicopot aja. Baut sudah lepas. Oke. Nah, ini selanjutnya akan saya bongkar ini. Ini sudah bisa. Nah, ini. Ini memang agak sulit ya, ini agak sulit, ada sesuatu sih melekat. Kemudian tadi saya tuangi dengan thinner, serut. Nah sekarang udah bisa dibuka. Nah jasanya thinner. Oke, ini copot ya. Ini sudah jadi. Ini bentuk setengah bola. Jadi saya mencetak bentuk kayu setengah bola. Ini sudah jadi. Oke. Nah, oke. Nanti kalau mengembalikan
tinggal udah. Ini udah ada kancing antara induk dengan ini 2 berarti sebelah sini. Oke. Nah, sudah nggak akan bergeser. Selesai. Ini juga. Nah, ini ada lubang nanti untuk memasukkan resin. Jadi nanti resinnya tidak full tapi cekung. Nah, ini cekungannya ini. Demikian ya. Oke. Besok berikutnya baru akan teknik menyetak. Setelah cetakan silikon atau anak cetakan setelah saya jadikan satu, maka induk cetakan menyusul. Kemudian saya sekrup. Ini saya sekrup. Dan nanti tinggal mengerjakan merepro. Tapi pada season ke-7. Ini season ke-6. Caranya, ini semua harusnya dilumuri pakai wax. Ya, mengapa? Kalau dilumuri berarti resin yang meleler ke sini atau yang keluar ke sini, walaupun udah kering tidak akan melekat. Dengan intinya ini utuh sampai selanjutnya. Karena tidak menjadi tebal. Demikian ya. Oke. Dan saya pesan semoga Anda semua bisa mengerjakan. Kalau kepingin bisa ya datang aja ke rumah saya. Ya. Saya ajari bagaimana mencetak. Untuk season ke-6 ini saya akhiri. Jangan lupa like, subscribe, dan